Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wassalaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana pintarnya Habib Taufik Assegaf, pintar sekaligus licik dalam menghadapi isu-isu polemik nasab ini. Dia memang panglimanya Ba'alwi, ketua Robitoh Alawiyah, dan sangat mahir dalam mengolah kata. Pada awal-awal kemunculan polemik nasab, Habib Taufik ini justru menganggap jangkrik dikasih mic, suaranya doang yang gede. Orangnya mah kecil, nggak ada apa-apanya. Tetapi terbukti sang jangkrik itu justru membesar. Kemudian dia juga mengistilahkan kentut, jangan dicari, jangan digubris, ntar juga hilang dengan sendirinya. Inilah kesombongan, kepongahan dari seorang Habib Taufik Assegaf, Panglima Ba'alwi, Ketua Robitoh Alawiyah. Maka pada langkah-langkah dia selanjutnya harus diwaspadai, karena penuh dengan kata-kata yang mengecoh, sepertinya benar padahal tidak benar. Dan kata-kata ini memang ditujukan khusus pada awalnya untuk para mukibinnya, untuk para jamaah setia, pendukung setia Ba'alwi. Tetapi efeknya juga berpengaruh pada orang awam yang netral atau masa mengambang. Ini yang perlu kita jadikan perhatian. Bisa koreksi ini, kenali datuk-datuk kamu, pelajari nasabnya kamu. Bagi ulama, sekarang mereka mempelajari nasab, muncul orang-orang baik sekarang. Bagi santri, belajar bentar lagi akan keluar buku, rangkan semuanya syubhat daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Kelihatan nanti bodohnya, itu kamu harus belajar. Pondok-pondok nanti harus ngajarkan itu, sehingga ketika mereka mulai merebak, jawabannya sudah ada semuanya. Paham ya? Robitoh Alawiyah nggak ngeladeni inti, nggak ngeladeni kamu. Inti kalau datang kepada kami layani. Tapi kalau kami mau ditaruh ada di panggung, ada tes DNA. Saya mau tanya, orang yang sudah dites karena DNA-nya dan dinyatakan turunan Nabi, yuk ajukan hasil tes DNA kepada nakobah seluruh yang ada di alam ini. Bisa nggak mengitbat dia sebagai sayyid dengan tes DNA? Nggak mungkin. Ada apa kita mau dibodoh-bodoh sama orang ini? Akhirnya yang ngitbat nasab sugeng nanti, apa ini? Kebodohan apa ini? Karena itu Anda harus tahu ini adalah bodohan, membuat kekisuhan, kegaduhan. Akhirnya yang dimunculkan pencakokan nasab, semua diba'alawikan. Dengarkan baik-baik, siapapun yang ngaku Ba'alawi, kalau tidak diitbat oleh Robitoh Alawiyah jangan percaya. Paham ya? Ba'alawi ya. Kalau bukan Ba'alawi, itu bukan tanggung jawabnya kita. Paham ya? Di Ponorogo itu Ba'alawi, Ngabojot Ba'alawi. Ada nggak bukti dari Robitoh bahwa ini adalah Ba'alawi? Kalau enggak, ya sudah, omongan orang itu. Lo ada perorangan omongan orang dibuat dalil. Ini adalah memba'awalikan orang pribumi. Apa? Ini kan bodoh gitu. Siapa yang balikan itu ada dari Robitoh? Enggak. Terus apa kekuatan kamu? Katanya ini, katanya itu. Lu katanya ini buat dalil itu gimana sih? Gitu. Apalagi yang berkata-kata adalah bukan orang yang pinter, bukan ahli nasab. Ada ciri ini kayak serba. Akan repot ini kan sudah begini. Karena itu jangan berbicara sesuai kapasitasnya. Dia gak ngerti nasab, kocok bicara nasab. Kalau gak berarti fikih, jangan berarti fikih. Jangan itu. Udah, jangan melebihi kapasitasnya kalau berbicara. Lah yang buat dalil tidak beres juga. Kuburan dimasukkan sih masuk.
Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Alawi, dirobohkan. Sekarang ada yang menuntut yang dirobohkan. Ada keluarganya yang marah. Banyak kuburan as-sayyid ini, as-sayyid itu. Kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya, bener tak ada kuburan sayyid ada di sini? Nggak tahu, nggak tercatat kok di sini. Di Robito nggak tercatat, selesai. Terus apa yang mensayyidkan? Ya adalah membalawikan kuburan-kuburan. Saya nggak paham. Karena itu ini. Bilang nih, kalau kamu ingin lelucon, Pak. Komiti ini komiti yang dipakai, yang dimainkan oleh pelawak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kepintaran dia atau kelicikan dia dalam menepis semua isu nasab ini adalah memisahkan Rabithah Alawiyah dengan Ba'alwi. Jadi klan Ba'alwi itu, jadi dia akan selalu menggunakan lembaga formal ini untuk menghalau isu-isu polemik nasab. Bagaimana maksudnya? Kasarannya begini. RA itu adalah sebuah organisasi resmi yang menghimpun para habaib, mencatat para habaib, mengkoordinir para habaib. Maka organisasi ini di bawah pimpinan dia adalah sebuah rujukan untuk seluruh Ba'alwi. Selintas pandangan ini benar, tetapi ini mengecoh. Bagaimana kita membedahnya atau menganalisanya atau mengurainya? Begini, ucapan Habib Taufik Assegaf ini mirip seperti ucapan dulu Pak Harto. Pak Harto selalu menggunakan legal formal, peraturan-peraturan pemerintah dan hukum-hukum untuk menepis adanya pelanggaran-pelanggaran HAM misalnya, atau adanya penindasan, atau adanya kelakuan-kelakuan dia yang dituduh melanggar hukum. Beliau mengatakan, mana buktinya secara hukum, setempel negara ditandatangani oleh saya yang menyatakan ini bla bla bla. Mana tanda tangan saya yang menyatakan ini bla bla bla. Mana keterlibatan saya di sini bla bla bla. Terus. Jadi semua dilarikan ke legal formal untuk menutupi semua korupsi, kolusi, nepotisme yang ada di negara. Ya, memang kalau ditelusuri secara hukum legal formal tanda tangan Pak Harto tidak ada. Dan beliau selamat tidak mengakuinya. Tetapi keadaan negara, korupsi, kolusi, nepotisme yang merajalela waktu itu memang tidak lepas dari peran Pak Harto dan kroni-kroninya itu. Jadi inilah yang juga dipakai oleh Rabithah Alawiyah. Satu analogi lagi. Ada perkumpulan orang Sunda misalnya. Perkumpulan itu mencatat orang-orang Sunda yang ada di wilayah itu dan kemudian menerbitkan kartu anggotanya. Maka ketika ada orang-orang Sunda yang berulah, yang mendapatkan masalah, maka dia akan mengatakan dia memiliki kartu anggota orang Sunda apa enggak. Kalau dia tidak memiliki KTA orang Sunda di bawah pimpinan saya, berarti orang Sunda tidak melakukan apa-apa terhadap etnis lain misalnya. Itu bukan tanggung jawab saya. Semua diukur pakai KTA, pakai data organisasi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal yang kita hadapi ini adalah sebuah klan Ba'alwi, keturunan Alwi bin Muhammad yang disebut Habib-Habib itu. Tetapi kemudian Taufik Assegaf ingin melakukan upaya cuci tangan dengan mengatakan bahwa Habib-Habib yang melakukan doktrin itu bukanlah Ba'alwi. Karena apa? Karena harus dibuktikan dengan otentifikasi dari RA, Rabithah Alawiyah. Kalau dia ada sertifikat keturunan Ba'alwi, baru itu adalah suara dari Ba'alwi. Dan doktrin-doktrin yang dilakukan oleh Habib-Habib di panggung itu, Taufik Assegaf dan Ba'alwi tidak bertanggung jawab karena mereka tidak punya sertifikat Ba'alwi. Lah, masyarakat taunya mereka Habib,
berdakwah, berceramah, bergaul dengan para habib lainnya. Kemudian ketika ada masalah, maka dia tidak diakui oleh RA. Dan masyarakat kita tentu saja tidak akan tahu apakah dia diakui atau tidak, dibuatkan sertifikatnya atau tidak, dinafikan atau tidak. Karena selama ini pengakuan mereka berkeliling dakwah di Indonesia adalah disebut Habib, keturunan Ba'alwi. Tetapi Taufik Assegaf akan berkelit, ini tidak ada catatannya di RA. Berarti bukan Ba'alwi, bukan tanggung jawab kami. Sebuah trik yang ya cukup ciamik lah. Trik ini pernah dilakukan ketika menepis marga Al-Aidid atau DN Aidid sebagai keturunan Ba'alwi. Oh, dia bukan, tidak tercatat oleh kita. Dan dia lepas tangan. Kemudian terkait isu pembelokan sejarah, pencangkokan nasab, perubahan makam-makam, Taufik Assegaf selalu mengatakan mana ada tanda tangan Robitoh di situ untuk melegalkan pembelokan sejarah, melegalkan perubahan makam, kemudian menawarkan orang untuk jadi habib. Apakah ada tanda tangan RA di situ? Tentu saja tidak ada. Dan kalaupun ada, RA akan membuangnya. Maka logika seperti ini tidak masuk. Karena RA bukanlah yang menganulir klan Ba'alwi itu. Klan Ba'alwi ya klan Ba'alwi. Tanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh klan yang ada. Jadi masyarakat nantinya akan menggunakan common sense. Akan menggunakan fakta dan data yang ada di lapangan saja. Misalnya Habib Lutfi membuat makam duplikat dari KRT Sumodiningrat. Dan Habib Lutfi sudah ditunjuk hidung melakukan upaya pemalsuan makam. Maka trik daripada Habib Taufik Assegaf akan menanyakan apakah ada perintah dari RA untuk melakukan itu semua. Kemudian apakah ada sertifikat, dokumen-dokumen yang menyatakan Habib Lutfi itu adalah Ba'alwi. Kemudian orang, iya jelas dia Ba'alwi, dia dipanggil Habib Lutfi. Mana buktinya, mana sertifikatnya? Lah kita nggak megang, dia yang megang. Kemudian ditanyakan, kemudian dia bilang nggak ada sertifikatnya, dia bukan Ba'alwi. Kita mau apa? Diberi trik seperti itu oleh Habib Taufik Assegaf. Itulah cara-cara yang akan dia lakukan untuk cuci tangan. Padahal jelas dalam fakta di lapangan, misalnya Habib Lutfi itu adalah seorang Habib, seorang Ba'alwi, melakukan duplikasi makam dan lain-lain, tetapi nanti dipungkiri sebagai bukan Ba'alwi. Dia bukan Habib dan jangan salahkan Ba'alwi. Dan ini akan terjadi pada orang-orang lain yang diperkarakan, yang menjadi pelaku-pelaku keburukan di dunia Ba'alwi. Bisa jadi Habib Bahar nanti akan dicoret, akan dinyatakan tidak tercatat di Robitoh Alawiyah jika sudah sangat buruk. Habib Rizik pun akan dinyatakan tidak tercatat di Robitoh kalau memang sangat-sangat memperburuk citra Ba'alwi dan lain-lain. Inilah jurus-jurus yang licik. Maka Robitoh Alawiyah dan Ba'alwi ini tidak bisa saling menafikan. Kalau tidak tercatat di RA berarti bukan Ba'alwi. Ini common sense mengatakan inilah keluarga besar Ba'alwi, keluarga besar Habib. Masa bodoh dengan pencatatan di RA, itu urusan internal mereka. Tetapi mereka yang sudah beredar di masyarakat, sudah dikenal sebagai Habib, sudah berceramah sebagai Habib, sudah menyatakan diri cucu Nabi Muhammad SAW, berketurunan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, baik itu dicatat di RA maupun tidak, hanya pengakuannya sendiri. Itulah tanggung jawab mereka, urusan mereka, satu klan Ba'alwi itu. Kemudian Habib Taufik juga mensyaratkan orang yang bicara nasab itu harus ahli nasab saja. Spesifikasi ahli nasab. Tentu belum ada jurusan nasab. Seperti orang bicara khusus ahli nahu saja, khusus ahli fikih saja, khusus ahli faraid saja.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cabang-cabang ilmu itu bisa dikuasai oleh yang namanya alim ulama, oleh yang namanya kiai. Itu tidak dipilah-pilah lagi, ini kiai hanya boleh bicara fikih saja, ini kiai hanya boleh bicara tauhid saja, ini kiai hanya boleh bicara nahwu shorof saja. Tidak begitu. Semua yang menguasai ilmu itu, yang mempelajarinya, yang pintar di dalamnya, yang memadukan dengan ilmu-ilmu lain, fan-fan lain, itulah mereka yang berhak bicara nasab juga. Jadi tidak bisa harus mensyaratkan seseorang yang spesial di keilmuan nasab. Emang ada jurusannya. Itulah trik-trik Habib Taufik Assegaf yang sangat mengecoh dan cukup cerdas, tetapi licik. Dari seorang ketua RA yang juga ahli strategi ya, mungkin ya. Mudah-mudahan kita bisa terselamatkan dari trik-trik liciknya ini dan bisa membantah semua jalan pikirannya atau logika-logika yang dibangunnya ini. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.